mulai terasa belah atau mengeluarkan suatu cahaya. Nah, itu yang saya sampai saat ini fenomena yang tidak lupa. Ada suatu cahaya yang keluar dari tubuh saya ini, bagian dada ini. Tak lama kemudian cahaya yang kuningnya itu dari luar yang masuk lagi. Nah, itu tambah di atas kepala itu warna putih, Pak. Warna putih terus masuk. Saudara sekalian, dimanapun berada, sekarang saya sedang berada di Bandung, sedang bersama saudara-saudara kita yang sudah lama belajar, yang sudah lama membangkitkan energi murni, napas murni atau energi ilahi. Kurang lebih saudara kita ini sudah 2 tahun kurang lebihnya. Jadi saya sekarang akan menanyakan apa yang dialami mereka, apa yang dirasakan oleh bapak-bapak ini, baik yang dirasakan di dalam dirinya, yang dialami di dalam dirinya, maupun yang dialami terhadap orang lain. Nah, kita tanya satu persatu. Yang ke satu saya bertanya kepada Pak Amin. Ya, Pak. Bagaimana Pak selama ini mulai dari dulu yang belajar membangkitkan energi murni, napas murni, nah sampai saat ini. Karena saudara kami ini jarang bertemu. Nah, jadi saya bertanya di sini. Apa yang dirasakan dan dialami, Pak? Ya, selama ini, selama saya menjalankan bikin napas ini, yang saya rasakan temperamen, emosional mulai berkurang, tingkat kesabaran mulai ada berkurang lah, kondisi badan, terutama kondisi badan yang dulu rentan dengan penyakit. Setelah melakukan bikin napas ini, alhamdulillah kondisi badan ya alhamdulillah sehat, mulai sehat berangsur-angsur lah. Penyakit ya sakit-sakitan jarang, dan pokok utama itu ketenangan jiwa itu betul-betul terasa dengan adanya bikin napas ini. Dan ya setelah melakukan ini ya alhamdulillah lah, minimal gitu. Saya itu penyakit yang ada pada tubuh, kalau ada yang terasa, apa yang terasa gitu, bis itu dengan izin Allah lah, saya ambil rasa sakit itu, dibuang ya alhamdulillah itu berangsur-angsur sembuh gitu. Ya, seperti Iya, Pak. itu. Iya. Jadi kalau saya simpulkan dari pengalaman Pak Amin ini, apa yang dirasakan, apa yang dialami, yang ke satu itu kesadaran itu berubah ya, meningkat. Jadi bisa mengendalikan diri yang tadinya mungkin emosional, nah jadi bisa mengendalikan emosi, lebih tenang lagi, dan juga stamina tubuh, kekuatan tubuh itu meningkat. Mungkin yang tadinya itu sering sakit, nah sekarang ini jarang sakit, mungkin seperti itu. Ya, jadi bukan agak meningkat, tetapi stamina tubuh, kekuatan tubuh itu meningkat. Nah, itu mungkin diantaranya yang Pak Amin alami ya selama ini, dan mungkin saya rasa masih banyak pengalaman-pengalaman yang Pak Amin alami seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini yang kedua ini Agani ya, kita tanya apa yang dialami, apa yang dia rasakan baik di dalam dirinya ataupun pengalaman terhadap orang lain selama mempelajari ilmu ini. Bagaimana Agani selama ini dari mulai dulu mempelajari ilmu ini atau napas murni atau energi murni. Nah, sampai sekarang apa yang dialami, yang dirasakan baik itu di dalam diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Silakan ceritakan. Ya baik, dari awal mula pas pertama saya
menjalankan zikir napas, yang saya rasakan itu di dalam tubuh saya itu terasa hangat dan di punggung terasa panas. Begitu, Pak. Jadi itu yang dialami ketika zikir napas dulu ya, baru memulai dulu. Iya. Jadi yang dirasakan panas atau hangat itu, apa itu di badan atau di punggung, nah itu berarti ada perubahan ya. Artinya energi-energi negatif itu mulai terbuka sumbatan-sumbatan itu dan dikeluarkannya. Nah seperti itu. Dan biasanya ada juga yang ketika zikir atau zikir napas itu ada yang kaku, ada yang tegang, ada yang muntah biasanya, macam-macam. Nah selanjutnya ada lagi nggak pengalaman? Ya ada, dulu saya sering sakit gitu. Sebulan itu ada berapa kali ya? Ya lumayan lah banyak gitu. Tapi kalau sekarang saya sudah menjalankan zikir napas itu, saya jarang sakit. Jadi alhamdulillah gitu, kuat badan itu, jadi terasa ringan. Nah itu sama ya, biasanya siapa saja yang sudah membangkitkan energi murninya itu biasanya salah satu yang dialaminya itu tadi perubahan daripada kekuatan tubuh yang tadinya sering sakit. Nah biasanya jarang sakit. Nah ada seperti itu, rata-rata seperti itu. Memang biasanya ada pengalaman seperti itu, kejadian seperti itu, siapapun seperti itu biasanya. Masih ada pengalaman yang lain apa enggak? Ada pengalaman, ada teman kerja saya ada masalah gitu, terus ngobrol-ngobrol gitu-gitu sama saya, terus dia minta tolong coba itu apa, dibantu gitu, gimana solusinya gitu. Terus saya coba dengan energi ilahi ini, energi murni, saya coba bersihkan badannya, saya bersihkan, terus dia ada reaksi gitu, muntah-muntah, sudah itu ya. Ya betul, biasanya memang seperti itu ketika kita membersihkan atau mengobati ya, atau mengeluarkan energi negatif, semakin banyak biasanya sumbatannya itu, maka reaksinya itu biasanya semakin banyak pula. Muntah-muntah, biasanya ada yang berteriak, ada yang pingsan, biasanya bahkan ada juga yang kejang-kejang kesurupan, biasanya seperti itu. Nah itu betul biasanya pengalaman seperti itu. Masih ada apa enggak? Udah cukup. Sudah cukup ya. Alhamdulillah. Ya selanjutnya saya bertanya kepada Pak Iwan, ini yang diantara bertiga ini yang paling lama. Jadi pengalamannya apa aja nanti kita tanya. Bagaimana Pak Iwan selama ini dari mulai dulu mulai belajar napas murni sampai sekarang, apa aja yang dirasakan di dalam diri, yang dialami di dalam diri sendiri, dan juga yang dialami terhadap orang lain. Ceritakan Pak Iwan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. pengalaman saya pribadi ya. Mungkin tadi saya dengar pengalaman teman-teman saya atau saudara saya, itu sama awal mulanya. Setelah saya menerima ijazah atau mengamalkan zikir napas ini dalam waktu 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan kalau nggak salah, dari mula saya pembersihan terlebih dahulu Pak. Setelah 2 bulan itu ada fenomena yang terjadi pada tubuh saya. Nah, di waktu habis dikir itu kan gak lepas tuh dikir terus. Nah, suatu ketika gak lama kemudian itu mungkin bukan tengah malam, bukan waktu tidur juga, itu di waktu ada kesadaran, waktu sadar. Itu tiba-tiba di tubuh atau bagian dada ini mulai terasa belah atau mengeluarkan suatu cahaya. Nah, itu yang saya sampai saat ini fenomena yang tidak lupa. Ada suatu cahaya yang keluar dari tubuh saya ini, bagian dada ini. Tak lama kemudian cahaya yang kuningnya itu dari luar yang masuk lagi. Nah itu, tambah di atas kepala itu warna putih Pak. Warna putih terus masuk, terakhir warna biru. Nah setelah semua
cahaya atau energi, mungkin nggak tahu, kurang tahu juga saya energi apa itu dari mana. Nah, setelah semuanya masuk ke dalam tubuh, tiba-tiba saya merasa berada di suatu alam yang berbeda. Tapi alam yang saya rasakan itu, yang saya lihat itu sungguh indah gitu pemandangannya itu. Kalau di alam yang saya dunia ini belum pernah indahnya terlihat seperti itu gitu. Nah, itu fenomena yang terjadi setelah menerima ilmu atau nafas dzikir ini, Pak. Selama 2 bulan kalau nggak salah itu. Ya, ini itu kalau saya lihat ya fenomena seperti barusan itu, ini saya simpulkan saja, itu pertandanya akan ada perubahan ya, perubahan di dalam metafisika, perubahan kemampuan diri ya di dalam, nah itu ilmu metafisika ini di dalam dunia energi. Nah, itu saya simpulkan seperti itu. Jadi pengalaman yang lainnya apa itu? Itu Pak, itu apa? Coba diceritakan. Untuk pengalaman yang lain, alhamdulillah seiringnya waktu terus berjalan dari tahun ke tahun sampai saat ini, mungkin saya lebih lama Pak gitu kan, ada 4 atau 5 tahun lah kurang lebih dalam menjalankan ilmu ini. Alhamdulillah untuk orang lain, untuk jalan kesembuhan juga alhamdulillah Pak, dengan ilmu ini saya dapat membantu gitu kan. Nah, bukan dapat menyembuhkan, karena segala suatu kesembuhan itu hanya milik Allah atau Allah yang, tapi saya sebagai pelantara dengan ilmu ini, alhamdulillah penyakit apapun insya Allah atas izin dan ridho Allah itu sembuh. Apa namanya? Sering mengobati yang gangguan-gangguan apa namanya metafisika, artinya gangguan-gangguan goib ya. Misalkan guna-guna atau dan lain-lain, apa sering seperti itu? Ya itu Pak yang paling sering yang saya alami, banyak orang yang datang ke rumah itu dari segi penyakit yang gangguan-gangguan itu Pak, semacam kiriman atau pelet juga, atau ada gangguan-gangguan dari goib-goib sekitarnya itu Pak, yang mengganggu kesehatan atau usahanya juga. Nah, itu reaksinya seperti apa? Ngobati yang kena gangguan-gangguan seperti itu. Reaksi di pasien itu seperti apa biasanya? Reaksi yang terdapat pada tubuh pasien itu ya karena kita ada tata cara atau titik-titik yang harus saya lakukan Pak. Apa yang telah Bapak ajarkan saya coba. Ada pula yang belum saya ngapa-ngapain, kalau di tubuh seseorang itu yang zat negatifnya atau energi negatifnya itu lebih tinggi, itu baru ketemu juga udah reaksi Pak. Langsung muntah, langsung pingsan, nangis, gak teriak-teriak gitu kan. Ada juga yang berpaling mukanya itu kayak takut gitu Pak. Ya itu pengalaman yang saya alami seperti itu dalam pengobatan seseorang dari gangguan-gangguan itu Pak. Ya, kemudian kepada pengalaman atau kemampuan yang lain, misalkan ini radar goibnya, radar goib itu adalah untuk mendeteksi ya energi di sekitar kita, apapun itu bentuknya, apakah itu benda-benda yang masih goib, benda-benda kiriman atau jimat-jimat atau energi-energi yang lainnya, ada nggak kemampuan ke sana? Alhamdulillah dengan energi murni ini kita dapat meladar atau mendeteksi Pak, baik dari benda-benda pusaka ataupun benda-benda buhul atau kita katakan kiriman atau santet lah. Itu akan mudah terdeteksi, lebih cepat gitu reaksinya ke tubuh ini. Paling cepat kalau kita gunakan dengan tangan, dengan gunakan energi ini paling cepat itu reaksinya Pak. Nah, maksudnya cepat ketemu. Cepat ketemu. Titik-titiknya ini sebelah sini, ini sebelah sini. Dan kita juga dapat membedakan Pak, di mana energi, ada energi pusaka ataupun benda-benda buhul itu dapat kita bedakan. Ya. Seperti itu ya. Kemudian kemampuan mata batin, melihat dengan batin atau terawangan atau apa? Bagaimana itu? Kalau mata batin ya alhamdulillah terbuka pula ya. Dalam artian di sini terbuka itu kita dapat menerawang mungkin ya. Cuma bisa menerawang ke depan, bisa juga menerawang yang sudah berlalu Pak.
Cuma kita harus membutuhkan energi yang betul-betul besar kalau untuk penerawangan. Sekilas, wah itu nggak seberapa, tapi energi yang keluar itu lebih besar kalau untuk menerawang. Iya, Apalagi betul. menerawang untuk ke depan. Ya. Ya. Selanjutnya masalah kemampuan jurus bela diri. Nah, itu bagaimana itu? Nah, kalau untuk jurus bela diri, nah ini yang lucu ya, buat saya itu lucu. Karena sampai saat ini saya belum pernah belajar silat-silat, Pak. Ya. Nah, dengan adanya atau mempelajari ilmu dari Bapak, alhamdulillah, dengan saya mau minta dalam hati, katakan ini minta gerak ini, alhamdulillah itu meskipun kurang sempurna pada dasarnya gerakan itu, tapi bisa melakukannya gitu, Pak. Iya, betul, memang seperti itu. Kemudian bagaimana efek kepada tubuh selama ini? Ada efek baik nggak atau bagaimana selama membawa ilmu ini, selama mempelajari ilmu ini? Bagaimana efek terhadap tubuh? Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih dengan ilmu ini. Hidup saya atau baik dari kesehatan, ketenangan, atau nasib, bisa katakan nasib ya, itu bisa berubah, kehidupan pun bisa berubah, Pak. Itu alhamdulillah, segala sesuatunya itu Allah mempermudah, Pak, dengan ilmu ini. Ya, nah itu gambarannya saudara ini dari saudara kita ini. Nah, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, seperti itu di antaranya. Nah, di sini tidak disebutkan semua, bukan begitu? Iya, betul. Ya. Jadi siapapun yang membangkitkan energi murni atau napas murni atau yang disebut juga dengan energi ilahi, nanti itu akan banyak memiliki kemampuan-kemampuan. Yang bisa tadi kemampuan tenaga dalam, tenaga batin, kemudian juga kesadaran itu akan meningkat. Terus kemampuan reiki, prana, ya kundalini, nah itu juga akan muncul dengan sendirinya. Juga hawa murni, juga jurus-jurus bela diri itu akan ada di dalamnya. Sekalipun kita sebelumnya itu tidak pernah mempelajari ya secara fisik itu belajar. Nah, nanti ketika sudah kita membangkitkan energi murni itu, nah itu akan ada dengan tersendirinya. Tinggal kita nanti keinginan kita apa, nah jadi nanti itu. Nah, seperti itu. Ada juga nanti kemampuan untuk mendeteksi, nah itu yang disebut dengan radar goib. Nah, akan punya kemampuan seperti itu juga. Nah, kemudian juga mata batin itu akan hidup nanti bisa melihat dengan batin terhadap segala sesuatu. Nah, seperti itu diantaranya. Dan juga nanti kesadaran itu akan meningkat terus. Nah, seperti itu. Nah, itulah obrolan kita ya dengan saudara kita ini, apa yang mereka alami, nah seperti itu. Nah, semoga saja obrolan ini bermanfaat dan kita insya Allah kita bertemu lagi di dalam obrolan yang berikutnya.